Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Cahyadiva dari Prodi Akuntansi. Ingin mempresentasikan tugas UTS dengan materi persamaan dasar akuntansi. Dosen pengampunya yaitu Desi Arigawati, SA, AK, MSI. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban adanya keseimbangan angka antara kedua bagian tersebut. Tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengelola keuangan perusahaan. Prinsip persamaan dasar akuntansi. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasifa. Persamaan dasar akuntansi sering juga disebut sebagai PDA dan merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Semua perusahaan pasti memiliki harta atau aset yang dikenal juga sebagai sarana melancarkan liabilitas serta kewajiban beban yang harus dibayar. Rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus dari persamaan dasar akuntansi atau PDA adalah sebagai berikut. Harta atau aktiva sama dengan hutang plus modal atau pasifa. Seperti yang kita ketahui, semakin besar hutang pada sisi pasifa akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jika terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nantinya juga akan terlihat dengan perhitungan prinsip persamaan dasar akuntansi tersebut. Manfaat dasar persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi tentu saja dibuat perhitungannya bukan tanpa alasan. Tentu saja ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh oleh pihak akuntan ataupun perusahaan. Dari tabel persamaan dasar akuntansi ini, berikut berbagai manfaat yang bisa didapatkan dari tabel persamaan akuntansi. 1. Jadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. 2. Sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. 3. Sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasifa. Komponen dalam persamaan dasar akuntansi. 1. Akun aset. Istilah aset kita kenal sebagai suatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis pada periode akuntansi tertentu. Aset bisa juga disebut dengan harta atau kekayaan perusahaan terkait yang nantinya bisa digunakan untuk menjalankan visi serta misi perusahaan. 2. Akun kewajiban atau liabilitas. Seperti namanya, akun kewajiban atau liabilitas merupakan jenis akun yang berisi tanggung jawab perusahaan terhadap pihak tertentu. Akun ini juga bisa berisi berbagai kewajiban perusahaan yang timbul akibat suatu perusahaan di masa lampau. Contohnya, kewajiban yang timbul akibat hutang perusahaan untuk mencari modal. 3. Akun ekuitas. Akun ekuitas merupakan akun modal yang merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Singkatnya, bagian ekuitas diisi dengan sisa nilai modal setelah dikurangi dengan kewajiban. Dengan begitu, kedua bagian dari aktiva serta pasifa bisa memperoleh nilai yang seimbang. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Seperti yang kita ketahui, tabel persamaan dasar akuntansi berisi aktiva serta pasifa yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya adalah mendapatkan nilai yang benar-benar seimbang pada kedua sisinya. Lalu apa yang pengaruh transaksi keuangan terhadap tabel persamaan dasar akuntansi? 1. Mempengaruhi bagian aktiva atau pasifa. Transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan bisa secara langsung mempengaruhi bagian aktiva atau pasifa dari tabel persamaan dasar akuntansi. Transaksi tersebut akan tetap bisa mendatangkan nilai seimbang dari kedua belah tabel jika transaksinya transparan dan tidak ada yang disembunyikan.
2. Menambah atau mengurangi salah satu sisi proses transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan bisa saja mengurangi sisi aktiva atau aset perusahaan, namun juga menambah bagian pasifa, baik pada bagian hutang atau modal, sehingga uang yang berkurang pada bagian aset tidak hilang begitu saja, akan tetapi hanya berpindah pada sisi lainnya. Penambahan 3. Penambahan pada suatu sisi jika perusahaan mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Akan tetapi jika ada beban yang harus dibayarkan, nantinya beban akan mengurangi bagian modal. Nantinya modal serta beban yang ditambahkan akan mempengaruhi bagian aktiva. Contoh soal persamaan dasar akuntansi. Berikut ini kami berikan contoh soal persamaan dasar akuntansi yang perlu Anda ketahui. Pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan A mengumpulkan berbagai bukti transaksi untuk pembuatan laporan keuangan sebagai berikut. 1. Investasi awal berupa uang modal secara kontan milik perusahaan A sendiri sebesar Rp10.500.000. Selain itu ada juga investasi lain yang berupa peralatan kantor sebesar Rp1.000.000. 2. Pengeluaran pada awal bulan untuk membayar biaya sewa gedung selama 1 bulan yaitu sebesar Rp1.100.000. 3. Membeli perlengkapan dengan cara kredit seharga Rp900.000 dan peralatan seharga Rp1.500.000. 4. Mendapatkan pendapatan jasa sebesar Rp2.100.000. 5. Membayar tagihan listrik untuk 1 bulan ke depan sebesar Rp250.000. 6. Pemilik perusahaan A mengeluarkan dana Rp200.000 untuk pengeluaran pribadi. 7. Mendapatkan pendapatan sebesar Rp1.250.000. 8. Adanya pembayaran air sebesar Rp70.000. 9. Pembayaran gaji karyawan sebesar Rp2.500.000. 10. Mendapatkan penghasilan sebesar Rp3 juta. 11. Membayar rekening telepon sebesar Rp100. 12. Mendapatkan penghasilan sebesar Rp2.700.000. 13. Pengeluaran pribadi perusahaan A sebesar Rp150.000. Dari adanya data seperti di atas, nantinya bisa dirumuskan tabel persamaan dasar akuntansi yang nantinya bisa menghasilkan hasil seimbang. Berikut ini tabel persamaan dasar akuntansi yang bisa Anda susun. Tanggal 1 Januari di komponen kas Rp10.500.000, di peralatan Rp1.000.000, di modal Rp11.500.000. Keterangannya investasi awal. 2 Januari di kas Rp1.100.000, di modal Rp1.100.000. Keterangannya biaya sewa gedung. Kemudian di kas 900 masih tanggal 2 Januari di kas 9.400.000, peralatan 1.000.000, modal 10.400.000. 3 Januari di perlengkapan 900, peralatan 1.000.000, hutang usaha 1.900.000, modal 10.400.000. Tanggal 4 Januari 2 juta di kas 2.100.000, di modal 2.100.000. Keterangannya pendapatan jasa. Masih tanggal 4 Januari kas 11.500.000, perlengkapan 11 juta perlengkapan 900, peralatannya 2 juta, hutang usahanya 1.900.000, modalnya 12.250. 6 Januari di kas 200.000, di modal 200. Keterangannya brief pemilik perusahaan. Masih tanggal 6 Januari di kas 11.050, ke perlengkapan 900, di peralatan 2 juta, di hutang usaha 1.900.000, di modal 12.050. 7 Januari di kas 1.250, di modal 1.250. Keterangannya pendapatan jasa. Masih tanggal 7 Januari di kas 12.300,
Perlengkapannya 900, peralatannya 2 juta, utang usahanya 1.900.000, modalnya 13.300.000. 8 Januari kasnya 70.000, modalnya 70.000, keterangannya beban air. Terus di bawah 70.000, 12.230.000 kasnya. Perlengkapannya 900, peralatannya 2 juta, hutang usahanya 1.900.000, modalnya 13.230.000. Tanggal 9 Januari kasnya 3 juta, modalnya 3 juta, keterangannya beban gaji. Kemudian di bawah 3 juta masih 9 Januari kasnya 9.230.000, perlengkapannya 900, peralatannya 2 juta, hutang usahanya 1.900.000, modalnya 10.230.000. 10 Januari kasnya 3 juta, modalnya 3 juta, keterangannya pendapatan jasa. Masih tanggal 10 Januari kasnya 12.230.000, perlengkapannya 900, peralatannya 2 juta, hutang usahanya 1.900.000, modalnya 13.230.000. Tanggal 11 Januari kasnya 100.000, modalnya 100.000, keterangannya beban telepon. Masih tanggal 11 Januari kasnya 12.130.000, perlengkapannya 900, peralatannya 2 juta, hutang usahanya 1.900.000, modalnya 13.130.000. 12 Januari kasnya 2.750.000, modalnya 2.750.000, keterangannya pendapatan jasa. Masih tanggal 12 Januari kasnya 14.880.000, perlengkapannya 900, peralatannya 2 juta, hutang usahanya 1.900.000, modalnya 15.880.000. Tanggal 13 Januari kasnya 150, modalnya 150, keterangannya priv pemilik perusahaan. Masih tanggal 13 Januari kasnya 14.730, perlengkapannya 900, peralatannya 2 juta, hutang usahanya 1.900.000, modalnya 15.730.000. Total keseluruhannya 717.630.000. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami dari penjelasan saya tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.